Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maderi Handayani dengan nomor NIM 55521801118. Di video ini saya akan mengentri bukti transaksi ke aplikasi Mayop dengan data perusahaan yang sudah dientri pada video 1. Bukti transaksi pertama yaitu bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 121 pada tanggal 1 Desember 2020 dengan jumlah 2.500.000 yang dibayarkan kepada karyawan PD Pelangi Bandung untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Yang pertama, kita buka banking, lalu ke spend money. Nah, untuk nomor cek ini dituliskan nomor tadi BKK 121 dan tanggal 1 Desember 2020. Amount-nya diisikan dengan jumlah yang dibayarkan sebesar 2.500.000. Untuk kolom ini kita isi dengan expense payable. Dan memonya dituliskan pembayaran gaji bulan November. Nah, pay from akunnya ini di akun cash in bank dan teks inklusifnya dihilangkan centangnya. Lalu di record. Masuk bukti transaksi kedua, yaitu ada voucher kas kecil yang dibayarkan kepada Percetakan Olimpia di Jalan Supratman 21 Bandung dengan nomor transaksi V12-1 pada tanggal 2 Desember 2020 sejumlah 675.000 untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Untuk memasukkan transaksi, pertama klik banking lalu ke spend money. Pastikan akun ini terisi dengan petty cash. Lalu cek nomornya diganti dengan nomor transaksi tadi V12-1 dan tanggalnya diubah menjadi tanggal 2 Desember 2020. Nah, amount-nya ini dituliskan sejumlah 675.000 dan di memo dituliskan pembuatan brosur untuk iklan. Untuk kolom ini diisi dengan advertising expense, terus akun, lalu di record. Bukti transaksi selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas dengan nomor transaksi BKM 12-1 pada tanggal 3 Desember 2020 diterima dari Tekno Komputer Tirtayasa Bandung sejumlah Rp34.100.000 untuk pelunasan faktur F1112 tertanggal 25 November 2020. Untuk mengentri bukti transaksi, kita klik Sales, lalu Receive Payment. Untuk akunnya, kita gunakan cash in bank. Lalu untuk customer, kita tadi menerima transaksi dari Tekno Komputer. Maka dari itu kita gunakan Tekno Komputer. ID-nya kita isi dengan nomor transaksi tadi BKM 12-1 dan tanggalnya kita ubah menjadi 3 Desember 2020. Nah, amount receive-nya tadi sejumlah yang dibayarkan yaitu Rp34.100.000. Nah, ini kita tekan tab sampai out of balance-nya 0. Seperti sekarang, lalu di record. Setelah itu kita close. Masuk ke bukti transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil dengan nomor V12-2 pada tanggal 4 Desember 2020 dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom sejumlah Rp975.000 untuk pembayaran rekening listrik bulan November 2020 dan rekening telepon bulan November 2020. Untuk memasukkan bukti transaksi, kita ke kolom banking, lalu ke spend money. Untuk akun ini kita pindah menjadi petty cash. Dan untuk nomor cek ini kita ganti menjadi nomor transaksi yaitu V12-2. Nah, untuk tanggal kita ubah menjadi tanggal transaksi yaitu 4 Desember 2020 dan isikan amount sejumlah yang dibayarkan yaitu Rp975.000.
Setelah itu isi memo dengan pembayaran listrik dan telepon November. Nah, untuk kolom ini kita isikan dengan expense payable. Lalu pastikan out of balance-nya 0 dan di-record. Setelah itu kita close. Untuk bukti transaksi selanjutnya, yaitu ada faktur pembayaran kepada Transkomputer yang dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2020 dengan termin N30 sejumlah 286 juta untuk pembelian item I230P sebanyak 9 unit dan item A60PC sebanyak 7 unit. Untuk memasukkan bukti transaksi, yang pertama kita ke sales, lalu klik enter sales. Jangan lupa untuk menghilangkan centang tax inklusif. Lalu ke customer, Transkomputer. Nah, untuk invoice kita ubah menjadi F121 dan tanggalnya diubah menjadi 6 Desember 2020. Lalu ganti layout menjadi item. Oke, dan ubah terms-nya menjadi in given, discount days-nya 0, balance due day-nya 30, dan seterusnya 0, lalu oke, menjadi net 30. Setelah itu, isi sheet dengan jumlah unit yang akan kita beli, yaitu 9, dan isi item number 230P, dan masukkan harganya yaitu sebesar 18 juta. Lalu di tab nanti akan muncul total harganya. Lalu ke item selanjutnya ada 7 kuantitasnya dan masukkan item numbernya yaitu A60PC. Masukkan harganya sebesar 14 juta. Lalu di tab, lalu akan ada total amount sebanyak 286 juta, tinggal kita klik record. Lalu di close. Bukti transaksi selanjutnya yaitu nota kredit dengan nomor NK12-1 pada tanggal 7 Desember 2020 yang dikirim untuk Transkomputer dengan termin N30 sejumlah 55 juta. Dengan perincian 2 unit item 1230P dan 1 unit item A60PC. Untuk memasukkan bukti transaksi, kita ke sales, lalu ke enter sales. Nah, di sini kita pilih customer-nya Transkomputer. Nah, untuk terms-nya, karena N30 kita ubah lagi menjadi balance due day-nya diubah menjadi 30, lalu oke. Untuk invoice kita ubah menjadi NK12-1 dan tanggalnya diubah menjadi 7 Desember 2020. Kita masukkan berapa unit yang akan dijual, lalu item numbernya kita masukkan, dan masukkan harganya, yaitu 18 juta. Lalu kita tap, akan keluar sendiri totalnya. Masukkan item selanjutnya, yaitu 1 unit A60PC dengan harga 14 juta. Di sini akan keluar total amount-nya sebesar 55 juta, kita record. Lalu kita close dan masuk ke bukti transaksi selanjutnya. Bukti transaksi selanjutnya yaitu nota kredit dengan nomor NK12-1 pada tanggal 7 Desember 2020 untuk Transkomputer dengan termin N30. Jumlahnya 55 juta dengan perincian 2 unit I230P dengan harga 18 juta dan 1 unit A60PC dengan harga 14 juta. Untuk memasukkan bukti transaksi, kita klik enter sales, lalu pilih customer. Invoice-nya kita ubah menjadi NK12-1 dan untuk tanggalnya 7 Desember 2020. Untuk terminnya kita ubah menjadi N30.
Bukti transaksi selanjutnya yaitu nota kredit yang akan dikirimkan kepada Transkomputer dengan nomor NK12-1 dan pada tanggal 7 Desember 2020 dengan termin N30 sejumlah 55 juta dengan perincian 2 unit I230P dengan harga 18 juta dan 1 unit A60PC seharga 14 juta. Untuk memasukkan bukti transaksi, kita klik Enter Sales. Lalu pilih customer-nya yaitu Transkomputer dan terms-nya diubah menjadi COD. Invoice-nya kita masukkan NK12-1 dan tanggalnya pada 7 Desember 2020. Nah, karena ini barang retur, maka harus dimulai dengan minus 2. Lalu item number-nya dan price-nya 18 juta total, sama dengan item selanjutnya 1 A60PC dengan harga 14 juta. Nah, untuk jurnal memonya kita ubah menjadi sales return. Nah, untuk memasukkan akun sales return ke dalam jurnal, kita klik tanda panah pada salah satu item, kemudian ubah akun sales menjadi sales return, lalu di OK. Sama dengan item selanjutnya, akun sales diubah menjadi sales return, yes akun, OK. Lalu klik record dan ke register, ke bagian return and credits dan klik apply to sell. Isi nomor ID-nya dengan NK12-1 dan tanggalnya yaitu 7 Desember 2020. Lalu klik amount applied. Pastikan out of balance-nya 0. Lalu kita klik record. Lalu di close. Dan masuk ke bukti transaksi selanjutnya. Bukti transaksi selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 12-2 pada tanggal 9 Desember 2020 dibayarkan kepada PT Makmur Jaya sejumlah 23.100.000 untuk pelunasan faktur C15234 pada tanggal 23 November 2020. Untuk memasukkan bukti transaksi, klik purchase, lalu klik pay bills. Nah, untuk akun pastikan ada di cash in bank. Lalu klik supplier yang akan dibayarkan yaitu PT Makmur Jaya. Ganti ceknya dengan BKK 12-2 dan tanggalnya pada tanggal 9 Desember 2020. Sejumlah 23.100.000. Enter. Lalu tekan tab beberapa kali sampai out of balance-nya 0. Lalu klik record. Setelah itu kita close dan masuk ke bukti transaksi selanjutnya. Bukti transaksi selanjutnya yaitu faktur untuk PD Angkasa dengan nomor transaksi F05 di tanggal 10 Desember 2020 dengan termin N30 sejumlah Rp331.100.000 dengan perincian 11 unit 1230P dengan harga 16 juta dan 10 unit A60PC dengan harga 12.500.000. Untuk memasukkan bukti transaksi, klik purchase, lalu enter purchase. Di sini kita masukkan suppliernya yaitu PT Lodan. Nah, purchase-nya ini kita ganti nomor F05 dan tanggalnya diganti 10 Desember 2020. Centang tax eksklusifnya dihilangkan, lalu termsnya diganti N30. Klik OK. Lalu layoutnya kita ganti menjadi item. Bill-nya kita ganti dengan kuantitas barang yang dibeli yaitu 11 unit. Item number-nya 30P dengan harga 16 juta. Kita tap dan masuk ke item selanjutnya. Itu ada 10 A60PC seharga 12.500.000.
Lalu akan keluar total amount-nya yaitu sebesar Rp331.100.000. Setelah itu kita klik record. Setelah itu kita close. Lalu masuk ke bukti transaksi selanjutnya. Bukti transaksi selanjutnya yaitu bukti penerimaan cash dengan nomor BKM 12-2 pada tanggal 12 Desember 2020 diterima dari Transkomputer sejumlah 231 juta untuk pelunasan faktur F12-1 pada tanggal 6 Desember 2020 dikurangi dengan retur penjualan. Untuk memasukkan bukti transaksi, klik sales, lalu receive payment. Di sini kita customer-nya diubah menjadi Transkomputer. Use customer, deposit akunnya di cash in bank, lalu masukkan jumlah yang diterima yaitu 231 juta. Paymentnya kita ubah menjadi cek. Masukkan nomor transaksinya BKM 12-2 dan tanggalnya yaitu 12 Desember 2020. Lalu di tab sampai out of balance-nya 0. Lalu di record. Setelah itu di close. Bukti transaksi selanjutnya yaitu nota kontan untuk penjualan tunai pada tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor transaksi KN01 dan terminnya COD sejumlah Rp266.200.000 dengan perincian 7 unit item 1230P seharga 18 juta dan 8 unit A60PC seharga 14.500.000. Untuk memasukkan bukti transaksi kita klik sales, lalu enter sales, lalu klik customer dan buat baru untuk penjualan tunai. Setelah itu destination-nya diganti dari company menjadi individual dan di enter. Untuk card ID-nya diganti C005, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih customer-nya penjualan tunai, terms-nya diganti COD, dan invoice-nya diganti KN01 pada tanggal 13 Desember 2020. Isi jumlah barang di ship 7 unit I230P dengan harga 18 juta dan 8 unit A60PC seharga 14.500.000. Setelah itu klik record dan ke register. Setelah itu klik KN01. Di sini klik payment. Amount receive-nya diganti 266.200.000 dan payment methodnya diganti menjadi cash. Lalu nomornya diganti KN01 dan tanggalnya diubah menjadi 13 Desember 2020. Setelah itu di tab sampai out of balance-nya 0. Lalu klik record. Kita close dan masuk ke bukti transaksi selanjutnya. Bukti transaksi selanjutnya yaitu faktur untuk Tekno Komputer dengan nomor F12-2 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan termin 210M30 sejumlah Rp188.100.000 untuk 6 unit 1230P seharga 18.500.000 dan 4 unit A60PC sebesar Rp15 juta. Untuk memasukkan bukti transaksi, klik sales, lalu enter sales. Layoutnya diubah menjadi item. Setelah itu customer, pilih Tekno Komputer. Untuk terms diubah menjadi discount days-nya 10, balance due day-nya 30, dan discount early-nya 2%.
lalu oke. Setelah itu invoice-nya kita ubah menjadi F12-2 dan tanggalnya diubah menjadi 18 Desember 2020. Ini masukkan berapa jumlah item yang dipilih, 6 1230P dengan harga 18.500.000 dan 4 item A60PC dengan harga 15 juta. Setelah itu kita klik record dan kita close. Lanjut bukti transaksi selanjutnya, yaitu bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK12-3 pada tanggal 19 Desember 2020 untuk PT Lodan sebanyak 286 juta untuk pelunasan faktur F05 pada tanggal 10 Desember 2020. Untuk memasukkan bukti transaksi, klik purchase, lalu pay bills. Pastikan kolom akunnya cash in bank, lalu pilih supplier, yaitu PT Lodan. Ceknya kita ganti menjadi BKK 12-3 dan diganti tanggalnya 19 Desember 2020. Di sini diisikan jumlahnya 286 juta. Lalu di tab sampai out of balance-nya 0. Lalu klik record dan di close. Bukti transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil dengan nomor V12-3 pada tanggal 20 Desember 2020 dibayarkan kepada Tuan Andrian sebesar 800.000 untuk pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Untuk memasukkan transaksi, klik banking, lalu spend money. Untuk akunnya diganti menjadi petty cash. Ceknya diganti jadi V12-3. Tanggalnya diganti 20 Desember 2020, amount-nya sebesar 800.000. Memo diisi dengan tulisan price dan kolomnya diganti menjadi Andrian Drawing. Pastikan out of balance-nya menjadi 0, lalu di record, lalu di close. Bukti transaksi selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 12-4 pada tanggal 24 Desember 2020 dibayarkan kepada Bank Permata sejumlah 19 juta rupiah untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Untuk memasukkan transaksi, klik banking lalu spend money. Akunnya tetap di cash in bank, lalu ceknya diganti nomor transaksi BKK 12-4. Tanggalnya ganti menjadi 24 Desember 2020 dan amount-nya sebesar 19 juta. Memonya diisikan dengan pembayaran angsuran Bank Permata. Isi kolomnya dengan Bank Permata Loan dan interest expense. Amount Bank Permata Loan-nya diganti menjadi 16 juta dan interest expense-nya diganti menjadi 3 juta. Lalu di sini pastikan out of balance-nya 0, lalu di record. Lalu di close dan masuk bukti transaksi terakhir. Bukti transaksi terakhir yaitu faktur yang dibayarkan kepada PD Angkasa untuk nomornya F06 pada tanggal 26 Desember 2020 dengan termin N30 sebesar 166.520.000 dengan perincian 12 unit 1230P dengan harga 16.400.000 dan 11 unit A60PC dengan jumlah harga 12.400.000. Untuk memasukkan bukti transaksi, klik purchase, lalu enter purchase. Suppliernya diganti menjadi CV Setia Abadi supplier. Lalu di sini terminnya diganti menjadi N30. Ini diganti menjadi nomor transaksi yaitu F06 dan tanggalnya yaitu 26 Desember 2020. Bill-nya kita isi dengan jumlah unitnya.
dan harganya yaitu 16.400.000. Lalu ke unit selanjutnya yaitu 11 unit A60 PC dengan harga 12.400.000. Lalu klik record dan close. Selanjutnya yaitu memeriksa neraca saldo, yaitu klik reports dan akun, klik trial balance, lalu di share, sender, display, lalu akan keluar di sini neraca saldo dari perusahaan tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.